Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 4321711039. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari forum ke-14 mata kuliah laporan akuntan. Soal nomor 1 adalah bagaimana cara mengorganisasikan kertas kerja audit. Pengorganisasian kartu kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau primary audit objective. Bisa jadi sub-sub tujuan yang ditetapkan auditor gitu. Pengelompokan kartu kerja harus didasarkan pada sasaran utama dan sub tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan kartu kerja perlu ditetapkan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi kartu kerja audit. Dengan demikian, setiap kartu kerja akan menyajikan temuan kelompok, kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat rinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Kemudian soal nomor 2, apakah yang Anda ketahui tentang working trial balance, stop schedule, dan supporting schedule? Working trial balance merupakan suatu daftar yang berisi akun-akun pada buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kemudian kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Kemudian top schedule adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Schedule utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldo akunnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Top schedule dan supporting schedule juga berisi saldo per book atau bersumber dari trial balance klien, kemudian audit adjustment, saldo per audit, saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian supporting schedule, di mana kertas kerja yang berisi hasil verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien. Dalam schedule ini harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang tercantum dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, hingga pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Juga harus memuat berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Kemudian soal nomor 3, apa yang kamu ketahui mengenai aplikasi Atlas? Aplikasi audit atau Atlas atau Audit Tool and Link Archive System yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Keuangan dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Aplikasi ini terutama ditujukan pada akuntan publik atau kantor akuntan publik sebagai acuan dalam memberikan jasa audit. Aplikasi Atlas ini menjadi langkah yang bagus dan dapat digunakan sebagai panduan bagi KAP yang ada di Indonesia, terutama yang belum menyelenggarakan kertas kerja dengan baik. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi suatu alat bagi kalangan kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas jasa yang mereka berikan. Selain itu, tools dapat digunakan untuk mempermudah proses pengawasan bagi regulator. Dalam hal ini adalah P3K, Kementerian Keuangan. Pasalnya, akuntan publik dapat langsung mendapatkan laporan audit ketika impor laporan keuangan ke dalam Atlas, sehingga penerapan tools tersebut tanpa disertai dengan adjustment auditor akan terlihat pada saat pemberian opini pada laporan keuangan. Soal nomor 4 adalah berikan contoh bagaimana membuat kertas kerja pengujian asersi keberadaan atau assistance. Yang pertama, memasukkan informasi yang didapat dari klien ke dalam kertas kerja. Setelah melihat
format kertas periode sebelumnya, auditor memasukkan informasi-informasi yang diperlukan ke dalam kertas kerja yang berdasarkan rincian aset tetap yang telah diperlukan auditor sebelumnya. Kemudian yang kedua, menelusuri apa saja yang menjadi penambah dan pengurangan aset tetap pada tahun yang ditentukan. Setelah memasukkan informasi yang dibutuhkan ke dalam kertas kerja audit, auditor akan mengelompokkan penambahan aset dan pengurangan aset tetap. Selanjutnya, auditor telah memasukkan data yang berasal dari rincian aset tetap ke dalam kertas kerja audit. Kertas kerja audit juga berisi perhitungan beban penyusutan yang dilakukan perusahaan yang akan diaudit. Kemudian yang keempat, melakukan vouching atas penambahan dan pengurangan aset tetap. Auditor akan mengadakan vouching dengan membuat kertas kerja lain untuk mencari sampel. Pencarian sampel dilakukan setelah mengetahui apa saja yang menjadi penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.